Aktif Food. Perkenalkan saya Bu Sundari dari Kota Surabaya, Bapak Ibu. Ingin merubah nasib sehingga saya menjalankan usaha kecil-kecilan, yaitu sebagai penjual konvensional ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya adalah penjual nasi pecel guys. Mau mampir ke rumah saya, monggo ya. Mau, mau makan nasi pecel di rumah saya, monggo. Karena 9 tahun saya sebagai penjual konvensional Bapak Ibu, luar biasa hasilnya. Tapi karena saya masih sehat Bapak Ibu, ya. Bersamaan dengan itu pasangan saya juga masih aktif Bapak Ibu. Tapi ternyata Tuhan itu memberikan cerita seperti apa, itu adalah sudah menjadi kehendaknya. Dengan adanya corona Bapak Ibu, semuanya berhenti, aktivitas berhenti. Di saat pasangan saya sudah tidak aktif lagi, saya juga tidak aktif. Inilah Bapak Ibu kenapa saya mengambil keputusan bahwa saya harus di live good tanpa punya ilmu apapun Bapak Ibu. Masa lalu saya, basic saya adalah seorang ibu ingin membantu pasangan untuk bisa mendapatkan penghasilan. Namun Bapak Ibu, terlalu capek, terlalu banyak mikir ya. Modal utang Bapak Ibu untuk usaha itu tidak cukup 10 juta saya. Tapi begitu saya mendapatkan omset atau penghasilan dari jualan konvensional saya, Bapak Ibu, senang guys saya bisa beli ini dan itu. Namun ketika saya terlalu capek memforsir tenaga saya, bagaimana saya mendapatkan uang dan uang tanpa saya tahu ilmu kaya itu seperti apa. Saya ambruk Bapak Ibu. Ketika corona datang semuanya berhenti. Sehingga saya tidak bisa mendapatkan hasil apapun. Ya, disitulah saya mulai berpikir masalah itu mulai tumbuh. Guys, kenapa masalah itu tumbuh ketika kita itu sudah menginjak usia kepala 4. Harusnya kepala 4 kita harus sudah sukses. Tapi justru kepala 4 adalah awal dari permasalahan saya Bapak Ibu. Ya, kepala 4 itu awal dari permasalahan saya sampai di titik 50 tahun Bapak Ibu. Sekarang saya usia 55 tahun. Di usia 50 tahun itu disitulah masalah saya muncul Bapak Ibu. Tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, tidak punya teman, jauh dari saudara. Why Bapak Ibu? Karena kita tidak punya apa-apa, tidak dihargai orang lain, orang takut dekat dengan saya. Karena takut saya nanti hutang guys. Kemiskinan saya di titik terendah ini memicu saya harus bangkit Bapak Ibu. Karena ketika saya miskin, ketika saya hancur dari perusahaan saya, dari usaha saya banting setir. Namun saya punya usaha Bapak Ibu, bagaimana saya punya titel dalam pekerjaan saya sebagai asisten rumah tangga. Saya bangga Bapak Ibu, karena apa? Hanya keringat saya itulah untuk menghidupi anak saya di pondok pada waktu itu. Sebulan harus mengeluarkan 5 juta rupiah, tapi saya semangat untuk mendapatkan pekerjaan saya itu dengan gaji 2,5 juta Bapak Ibu. Air mata saya adalah impian saya Bapak Ibu. Bagaimana saya bisa mewujudkan itu? Bapak Ibu mohon maaf ya. Kenapa saya begitu antusias Bapak Ibu? Karena miskin itu sakit guys. Tidak punya itu sakit. Tidak satu orang pun percaya kepada saya ketika saya di titik terendah. Saya berusaha Bapak Ibu 3 tahun menjadi ART. Di bulan suci Ramadan ini adalah momentum di mana masa itu selalu saya ingat. Tidak bisa berbuka puasa, tidak bisa sahur selama 3 hari 3 malam Bapak Ibu, saya mengalami itu. Kepulangan anak saya dari pondok membuat saya menangis karena saya tidak mampu membelikan 3.000 es belewah Bapak Ibu pada saat itu. Saya masih ingat guys. Miskin itu sakit teman-teman. Saya berusaha untuk membanting setir. Dengan penghasilan saya Bapak Ibu untuk kehidupan anak saya. Tanpa saya memikirkan hidup saya. Saya belajar untuk berbisnis tanpa ada basic saya. Satu persatu ilmu saya pelajari. Amati, tiru, dan manut. Saking manutnya saya Bapak Ibu. Semua omset saya hampir 2 tahun itu zong. Saya tidak mendapatkan apapun. Disinilah Bapak Ibu perpecahan keluarga mulai muncul. Di sisi lain saya ingin membantu keluarga. Tapi masalah baru itu timbul Bapak Ibu. Apakah saya marah? Ya saya marah Bapak Ibu. Apakah saya menangis? Pasti saya menangis. Namun saya berpikir Bapak Ibu, kemarahan saya akan menghancurkan diri saya sendiri. Apa kunci sukses di sini Bapak Ibu? Saya harus memaafkan keadaan ini. Saya harus memaafkan orang yang dolim pada saya. Saya harus memaafkan pasangan saya. Saya harus memaafkan keadaan ini.
Karena saya ingin hidup lebih panjang, Bapak Ibu. Saya merendahkan hati, bagaimana rasanya? Kenapa harus saya yang memaafkan? Kenapa harus saya, teman-teman? Karena ada tanggung jawab di pundak saya, di mata Tuhan. Saya harus punya tanggung jawab ini. Kegagalan saya bukan segalanya, teman-teman. Tapi saya membuat keputusan ini karena saya ingin merubah nasib saya. Saya ingin merubah nasib saya. Ada anak saya yang harus saya hidupin, Bapak Ibu. Karena saya adalah ibu rumah tangga 55 tahun. Sudah 10 tahun saya menjadi tulang punggung keluarga. Bapak Ibu, malasmu adalah hinaan hidupmu. Tapi semangatmu akan merubah nasibmu. Saya bersyukur dan berterima kasih Bapak Ibu. Kegagalan saya di masa lalu bukan segalanya buat saya. Tapi justru cambuk buat saya. Bagaimana orang miskin itu dihina, bagaimana orang bodoh itu dipermainkan, Bapak Ibu. Saya bangkit karena apa, Bapak Ibu? Ketika saya ego dalam diri saya tidak mendapatkan apapun. Saya dipertemukan dengan Live ini oleh sosok yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk Bunda Solihah yang sudah membina saya di kapal sebelah sampai hari ini. Dengan telaten beliau membina saya, Bapak Ibu. Saya orang yang sangat cerdas katanya Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu senyuman saya. Saya harus semangat di sini. Karena saya kalau diajar itu harus privat Bapak Ibu. Tapi saya tidak pernah malu. Saya berangkat ke Bekasi Bapak Ibu ingin mengejar ilmu Live Good ini. Saya tidak punya ongkos. Saya berangkat ke Bekasi ingin melihat sosok Dr. Sugeng Riyadi. Di sana saya bersumpah, Allah, saya kepingin seperti Bu Yulia. Saya pasti bisa jadi host nasional di sini. Itu impian besar saya pada waktu itu, Bapak Ibu. Saya tidak punya apa-apa kecuali impian saya, Bapak Ibu. Bu Yulia adalah sosok yang selalu ada impian saya pada waktu itu. Pertama kali saya ada di Bekasi. Apakah saya punya uang? Tidak, saya tidak punya uang. Saya punya kemauan, saya punya niat Bapak Ibu bahwa miskin saya ini menyakitkan Bapak Ibu. Maka disinilah saya berterima kasih dengan Bapak Dr. Sugeng Riyadi, dengan Pak Hadi yang tidak pernah lelah membimbing saya, dengan semangat, Pak Tri yang selalu memberikan semangat ini sama saya. Yes, Dr. Sugeng, ini adalah semangat saya mendidik darah saya, dokter. Di sini terima kasih ke Elia, terima kasih Mbak Solehah, semuanya teman-teman. Mengajak saya untuk di sini bukan hal yang mudah teman-teman karena trauma mental block saya. Namun saya sadar teman-teman, ketika saya diam, sakit Bapak Ibu. Saya harus berdiri, saya akan jemput impian saya di 22 November Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya, Pak Hebron dan semuanya yang sudah membina saya dengan segala kekurangan saya. Karena ketika saya masuk di Live Good ini Bapak Ibu, saya terperangah Bapak Ibu. Saya tidak punya uang, tapi disinilah kata Mbak Solehah bilang, kalau kamu kepingin punya uang, masuk di sini. Gaspol guys. Saya berpikir gaspol itu seperti apa Bapak Ibu? Karena saya harus kehilangan masa depan saya, di sini saya mulai. Masya Allah Bapak Ibu, saya gabung 3 hari, saya berturut-turut orang datang. Maka saya mempunyai prinsip, saya harus menanamkan kebaikan ini, maka orang baik akan datang kepada saya. Bapak Ibu, di sini bagaimana caranya untuk memuliakan orang banyak? Bagaimana cara untuk kunci sukses? Kunci sukses adalah memaafkan banyak orang, memaafkan masa lalu, memaafkan diri saya sendiri. Maka disinilah Tuhan pertemukan orang-orang baik yang akan mengajak saya sukses. You success, I success. Maka saya tidak akan bisa sukses tanpa mensukseskan orang lain. Terima kasih Live Good. Terima kasih guru besar kami. Terima kasih Kak Rita. Terima kasih Bunda Lili. Yang selalu memberikan pelajaran ini begitu sabar sama saya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak ambil keputusan di Live Good ini, rugi besar. Karena Bapak Ibu, momentum ini adalah peluang. Ketika Bapak Ibu tidak mau mengambil momentum ini, peluangmu akan jauh Bapak Ibu. Saya mengalami 3 bulan berturut-turut beliau mengajak saya ke sini. Saya bilang tidak. Ternyata kata tidak itu adalah gagal saya. Hari ini Bapak Ibu, segera gabung di sini. Besok Bapak Ibu harus hadir ya. Besok Bapak Ibu harus hadir. Karena ada beliau yang sangat luar biasa Bapak Ibu, yang membuat saya ingin terus bangkit.
Ya, Bapak Ibu, besok harus hadir Bapak Ibu karena ada ya bagaimana kita untuk growth mindset. Bagaimana kita kunci bertahan dan berkembang di dunia bisnis online. Saya bukan orang yang bisa online Bapak Ibu. HP saya hanya 2 RAM waktu itu. Untuk VT, untuk TikTok saya begini-begini HP saya Bapak Ibu. Apa saya ini diam? Tidak. Saya minta terus sama Tuhan. Saya libatkan Tuhan di sini. Saya dekati sumber energi ini Bapak Ibu. Bagaimana saya bisa mendapatkan ini semua? Sumber energi di Liquid ini adalah mentor kami, founder kami, guru besar kami. Terima kasih semuanya. Kak Rita, Kak Lili, Pak Hardi, Bunda Yulia, dan semuanya. Leader-leader sukses yang selalu mendoakan kami semuanya Bapak Ibu. Segera gabung guys. Karena Liquid ini adalah impianmu dan bisa menjemput impianmu nanti. Karena saya Bapak Ibu gabung di sini karena saya mata duitan Bapak Ibu. Saya butuh duit Bapak Ibu. Kalau saya tidak mata duitan, saya tidak akan mencari duit di sini. Tapi dengan duit inilah membuat saya semangat Bapak Ibu. Besok hadir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak hadir, rugi pakai banget. Bapak Ibu, maafkan saya ya. Ini adalah semangat saya karena ini adalah Ramadan, adalah impian saya Bapak Ibu. Karena apa? Ramadan mengingatkan masa sakit saya. Saat ini mungkin saya menangis Bapak Ibu, tapi saya bersyukur Bunda Yulia adalah orang pertama yang membuat saya mempunyai impian besar. Karena Bapak Ibu, jangan tinggalkan aku. Oh, Liquid kekasihku. Itulah kata-kata saya dengan Bunda Yulia, Bapak Ibu. Saya tidak akan meninggalkan Liquid. Liquid, yes, Liquid adalah impian saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya tidak akan menangis, tapi saya akan menjemput impian saya. Lihat saya nanti, Bapak Ibu, sebagai Diamond Indonesia. Saya merdekakan keluarga saya membantu banyak orang. Saya akan membawa nama besar Indonesia ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk semuanya mendengarkan ocehan saya ini. Liquid luar biasa. Bonusnya tidak pernah mereset Bapak Ibu. Serupiah demi serupiah saya dapatkan. Saya ambil keputusan, saya resign dari pekerjaan saya sebagai pangkat saya asisten rumah tangga Bapak Ibu. Tapi saya di sini mendapatkan peluang besar. Mungkin saya ditertawakan orang saat ini, tapi saya selalu tersenyum dan memaafkannya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.